Tim unit reaksi cepat Raimas Reborn Polres Metro Depok bubarkan tawuran antar pemuda yang menutup akses Jalan Raya Bogor. 5 pemuda yang membawa senjata tajam diamankan petugas. Tim URC Raimas Reborn Polres Metro Depok segera meluncur ke lokasi tawuran antar pemuda yang dilaporkan warga. Tawuran ini sempat membuat kemacetan di Jalan Raya Bogor. Polisi bergerak cepat mengamankan sekelompok pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam. Tak hanya mengamankan pelaku, petugas juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Berhasil kita amankan lima orang yang diduga pelaku tawuran. Beberapa tajam yang berhasil kita amankan. Begitu kita tiba di lokasi, motor kami, anggota kami sampai terjatuh-jatuh demi mengamankan para pelaku tawuran yang membawa senjata tajam. Selanjutnya, para pelaku beserta barang bukti diamankan polisi ke Polsek Cimanggis Depok untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang supir truk di Pacitan, Jawa Timur menabrak anaknya yang masih berusia 3 tahun hingga tewas. Peristiwa nahas terjadi secara tidak sengaja karena sang supir tidak melihat anaknya bermain di depan truk. Nasib tragis menimpa Suripto, seorang sopir truk di Pacitan, Jawa Timur. Ia tak sengaja menabrak anaknya yang sedang bermain di dekat roda truk. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Desa Dusun Tanggung, Desa Sanggerahan, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, Minggu sore. Jadi kita akan mendalaminya, tinggal nunggu dari pihak keluarga kasus ini mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Jadi kami menunggu keputusan dari pihak keluarga. Dugaan sementara ini faktor ketidaksengajaan sebenarnya. Untuk dugaan sementara akibat blind spot atau faktor ketidaksengajaan. Insiden terjadi saat Suripto melintas di depan rumahnya. Dua anaknya, Riko dan Rista, yang sedang bermain di teras ingin menyambut ayahnya. Suripto bahkan sempat berbincang dengan anaknya dan memberikan uang jajan. Namun saat akan melajukan truknya, Suripto tak menyadari anaknya Rista yang berusia 3 tahun berada di depan truk. Pak Suripto berhenti, terus mengasih uang jajan ke Riko. Terus setelah itu ya berjalan mobil. Tahu-tahu si Riko berteriak kepada si Pak Surip bahwa adiknya terlindas mobil tadi. Ya setelah diberi tahu, antara si Riko dan ayahnya langsung membawa si Rista ke Puskesmas. Tapi sampai di Puskesmas, si Rista tidak tertolong. Jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang guru olahraga berinisial AM tega mencabuli siswinya sendiri selama 3 tahun. Kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban curiga atas perilaku anaknya yang sering berkomunikasi dengan tersangka. AM adalah seorang guru olahraga di salah satu SMP di Jakarta Barat. AM ditetapkan sebagai tersangka setelah ketahuan mencabuli salah satu siswinya selama 3 tahun. Pencabulan terhadap korban terjadi di berbagai tempat, mulai di rumah kos hingga hotel. Gelagat korban belakangan dicurigai oleh orang tua korban. Tersangka sering menghubungi anaknya, orang tua korban, dan terus bertanya, dan akhirnya korban mengaku atas perbuatan yang dilakukan sang guru hingga akhirnya orang tua korban melaporkan tersangka ke Polres Jakarta Barat. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Julius Audi Latuheru, Kapolres Jakarta Barat. Baik, selamat siang Pak Audi. Selamat siang. Baik, Pak Audi, apakah dari penyelidikan pihak kepolisian hanya ada satu korban dari pelaku, Pak, atau ada korban-korban lain yang ditemukan dari pihak kepolisian? Ya, saat ini kita sedang melakukan pendalaman apakah selain korban ada juga korban-korban lain, apakah murid langsung atau mungkin teman-teman korban.
Nanti kalau ada perkembangan akan kita update lagi. Baik, Pak Audi, berdasarkan pengakuan korban, pencabulan ini sudah terjadi selama 3 tahun. Mengapa akhirnya baru bisa terungkap atau baru melaporkan sekarang? Ya, sebetulnya selama 3 tahun itu orang tua korban belum mengetahui atau belum curiga. Jadi orang tuanya menyangka bahwa tidak mungkin itu terjadi karena anaknya juga masih kecil. Dan ternyata setelah 3 tahun kemudian sikap anaknya itu mulai mencurigakan dan akhirnya diketahui oleh ibu dari korban bahwa ternyata itu sudah berlangsung selama 3 tahun atau sejak korban berusia 13 tahun begitu. Tapi korban dan pelaku ini ada saling komunikasi, Pak. Apakah bentuk komunikasinya ini ada sifat pemaksaan atau keduanya saling berkomunikasi dengan baik? Ya, kita tidak bisa mengatakan pemaksaan atau tidak, tapi yang pasti bahwa korban ketika itu masih kecil. Anda bisa bayangkan kalau anak kecil dibujuk rayu dengan memberikan hadiah-hadiah dan diberi perlakuan khusus, tentunya si anak kecil ini akan menjadi suka. Dan pelaku adalah seorang pendidik, dia sangat mengerti kejiwaan siswanya dan dia tahu persis kapan siswa ini suka sama dia dan kemudian diajak untuk melakukan hubungan spesial seperti itu. Jadi memang ada iming-iming hadiah yang diberikan pelaku kepada korban, Pak Audi? Betul, jadi pelaku ini sudah mendekati korban cukup lama, memberikan hadiah-hadiah, memberikan perhatian khusus dan sebagainya, diajak jalan, makan, sampai dia meyakini bahwa memang korban sudah suka sama yang bersangkutan atau sama pelaku. Sejauh ini siapa saja saksi yang sudah diperiksa, Pak? Apakah ada indikasi-indikasi lain bahwa tidak hanya satu korbannya, Pak? Ya, kita sudah memeriksa ada 4 saksi. 4 saksi itu adalah teman korban, kakak korban, dan terakhir karyawati hotel, di mana yang terakhir mereka melakukan hubungan intim. Baik, pasal yang akan dikenakan dan ancaman hukuman bagi pelaku? Kita kenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Itu ancamannya 15 tahun. Bahkan di dalam undang-undang ini disebutkan jika pelakunya adalah orang tua, wali, atau orang tua yang berhubungan keluarga, kemudian pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, dan aparat yang menangani perlindungan anak, itu bisa saja ditambah 1/3 dari hukumannya. Baik, bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Audi? Saat ini korban sedang dalam penanganan psikolog. Jadi mulai saat ini korban mulai sadar bahwa ternyata dia selama ini ditipu. Apalagi belakangan diketahui bahwa ada informasi pelaku itu akan menikah dengan orang lain. Sehingga sekarang korban dalam keadaan tergoncang. Dan mudah-mudahan kita mohon doa masyarakat supaya kejiwaan yang bersangkutan bisa pulih kembali. Baik. Terima kasih Kombes Pol Julius Audi S. Latuheru, Kapolres Jakarta Barat, sudah bergabung bersama kami di iNews ya. Pemirsa, diduga karena asmara, seorang pria penjaga sekolah di Wonogiri, Jawa Tengah menghabisi wanita selingkuhannya. Usai menghabisi korban, pelaku mengakhiri hidupnya di dekat rumah korban. Seorang pria ditemukan tewas tergantung di dahan pohon cengkeh di kebun kosong berjarak 1 km dari rumahnya di Dusun Jaten, Desa Ngeroto, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Diduga pria bernama Yamin ini melakukan bunuh diri setelah sebelumnya membunuh Siti Zulaika, wanita selingkuhannya yang tinggal di Dusun Ngeroto, Desa Ngeroto. Hingga Senin siang sejumlah tasya masih terlihat di rumah keluarga Yamin. Sementara itu di rumah Siti Zulaika sudah terlihat sepi usai pemakaman jenazah. Untuk mendalami motif pembunuhan tersebut, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain handphone, pisau, dan sabit besar yang diduga dipakai pelaku untuk menghabisi korban. Setelah ditemukan pelaku pembunuhan dan penganiayaan, itu adalah ada hubungan asmara untuk antara korban yang meninggal dunia, korban pembunuhan, atas nama Siti Zuleha, dengan
pelaku atas nama Yahmin atau Pak Parlan. Kasus penganiayaan dan pembunuhan sadis tersebut terjadi hari Minggu malam di depan rumah korban. Beberapa jam sebelumnya antara pelaku dan korban yang diduga menjalin hubungan asmara terjadi adu mulut melalui handphone. Percecokan tersebut ternyata berbuntut panjang hingga akhirnya menelan korban jiwa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, iNews melaporkan. Ditinggal berbelanja ke minimarket, sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibobol maling. Uniknya si pencuri sempat makan malam saat beraksi menggasak harta korbannya. Daeng Maman, warga Jalan Bakti 3 Kota Makassar, tak habis pikir. Baru 1 jam tinggalkan rumah untuk berbelanja, rumahnya disatroni pencuri. Hal ini diketahui saat ia menemukan pagar rumah tak lagi tergembok. Ia makin terkejut saat kondisi rumah berantakan dan sejumlah barang miliknya raib dari tempatnya. Selain barang berharga, pencuri menggondol 5 ekor ayam hias milik korban. Yang lebih mengherankan, pemilik rumah mendapati si pencuri sempat bersantap malam di meja makan milik korban sebelum kabur membawa hasil curian. Kira-kira ditinggalkan rumah tadi? Mungkin sekitar 1 jam lah. 1 jam ya? Ya. Terus apa-apa saja yang diambil? Diambil televisi, TV, ayam, ayam 5 ekor, gas tabung, pakaian, sepatu. Korban lantas melaporkan kasus ini ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 11 juta rupiah. Kini polisi tengah menyelidiki dan memburu pelaku yang diduga kuat berjumlah lebih dari 1 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga maling ayam terjatuh ke sumur septic tank sedalam 10 meter setelah mencoba melarikan diri dari amukan warga. Peristiwa yang terjadi di Kelurahan Lowu-Lowu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, lantas viral di media sosial. Kamu ikut belakangnya tuh, Harugo. Kamu lewat mana tadi masuknya pertama? Kalian turun di mana? Ya, pemirsa, inilah rekaman video warga yang menunjukkan seorang pria yang diduga maling ayam yang terjatuh di dalam sumur septic tank. Ia terjatuh di sumur sedalam 10 meter saat berusaha kabur dari amukan massa. Akhirnya pelaku dievakuasi dan digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ia pun lagi-lagi harus pasrah menerima amukan massa yang kesal. Ternyata terduga pelaku pada saat lari jatuh ke dalam sumur sehingga oleh anggota kita amankan, kemudian agar tidak adanya pemukulan ataupun dimasai oleh masyarakat.